negara ini berawal dari ruangan ini. Jadi saya kira apa yang kita laksanakan hari ini adalah peristiwa yang harusnya direkam sebagai kegiatan yang sangat fundamental terhadap keberlangsungan negara ini. Untuk itu tentu hal-hal yang perlu disampaikan, beban moralnya luar biasa pimpinan, karena kebetulan sekali lagi sebagai anggota Dewan yang sama-sama disumpah jabatan untuk memperjuangkan masyarakat, wabil khusus dapil masing-masing. Juga beban berikutnya adalah sebagai bagian dari anggota Banggar yang bersama pemerintah merancang, membahas, dan menyetujui alokasi belanja dan seterusnya. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya meminta pada pemerintah untuk kembali mendefinisikan ulang dengan yang dikatakan tingkat kemiskinan. Ya. Kenapa? Karena tsunami pandemi, saya kira itu sudah meluluhlantahkan semua sektor sosial ekonomi kita. Sehingga kata kemiskinan itu saya kira harus diredefinisikan supaya alokasi-alokasi yang diprogramkan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran. Kenapa? Sebagai contoh pimpinan, saya dapil Kabupaten Bogor. Suatu saat saya di WA oleh masyarakat hanya untuk sekedar minta uang beli beras, katanya. 3 hari tidak kebeli beras. Bayangkan Bogor yang tidak jauh dari Jakarta sekalipun ternyata terjadi dampak pandemi yang luar biasa sehingga mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja tidak terpenuhi. Kemudian saya setuju dan menguatkan tentang alokasi dana desa, tapi saya lebih menekankan kepada Kementerian Desa dan Transmigrasi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sampai 3 tahun ini saya mengikuti improvisasi dari Kementerian Desa ini tidak pernah maksimal. Kenapa? Karena alokasi anggaran yang diterimanya itu jauh dari yang diharapkan, sehingga improvisasi mereka untuk memajukan desa saya kira akan sangat terbatas ruang geraknya. Kemudian saya harap pemerintah ke depan juga membuat roadmap terhadap upaya-upaya terbaik untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama terhadap komoditi-komoditi yang akhirnya menyulitkan warga sendiri. Padahal komoditi-komoditi itu dibutuhkan oleh warga dan Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan itu. Nah, pemerintah saya kira ke depan harus memiliki roadmap yang jelas sehingga ketergantungan kita terhadap komoditi impor itu lambat laun akan segera hilang. Kemudian terakhir pimpinan, sebenarnya ada beberapa tapi saya kira karena dibatasi waktu, saya hanya mengingatkan kembali di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi tidak terhindarkan. Hal yang paling harus ditekankan kita sebagai penyelenggara negara adalah amankan kedaulatan ekosistem digital kita. Ya, sekarang instrumen investasi begitu banyak. Belum lagi banyak potensi investor asing masuk ke Indonesia. Saya kadang-kadang nggak terbayang perusahaan-perusahaan yang sudah go public kemudian dikuasai saham-sahamnya oleh asing, sementara ada big data di perusahaan-perusahaan tersebut yang dalam tanda petik saya kira harus diperhatikan kedaulatan kita. Nah, saya kira Bapak Ibu yang pengambil kebijakan harus memiliki juga roadmap bagaimana kita mempertahankan kedaulatan kedaulatan ekosistem digital kita sehingga Indonesia betul-betul bisa menjawab semua perkembangan dunia sampai kapanpun. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bisa